Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu periode sejarah yang cukup penting dari rangkaian sejarah yang pernah dilalui oleh umat Islam. Periode ini adalah periode di mana dinasti Turki Utsmani berkuasa dan memimpin umat Islam selama kurang lebih 700 tahun. Selama kurang lebih 7 abad. Kita akan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sejarah tentang Turki Utsmani ini, tentang kebangkitan dan keruntuhannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan dalam salah satu sabdanya, "La tuftahanal Qustantiniyyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish." Suatu saat nanti, kata Rasulullah, Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Panglima yang menaklukkannya adalah panglima yang terbaik, dan pasukan yang menaklukkannya adalah pasukan yang terbaik. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau masih berada di Madinah, sekitar abad ke-7 Masehi. Sekitar abad ke-7 Masehi. Lalu setelah sabda Rasulullah SAW disampaikan, telah banyak pihak, mulai dari para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya yang berupaya untuk merealisasikan janji Rasulullah SAW ini, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Tetapi selalu mengalami kegagalan. Sampai kemudian umat Islam masuk pada masa di mana dinasti Turki Utsmani memimpin. Jadi sebetulnya Turki Utsmani ini tempat asalnya adalah berasal dari wilayah Turkistan, wilayah di sekitar perbatasan Cina dan Rusia. Tetapi kemudian orang-orang ini melakukan migrasi, melakukan perpindahan yang cukup jauh ke wilayah Anatolia, ya, mendekati Eropa Timur. Disebabkan karena adanya serangan bangsa Mongol, bangsa Tatar. Bangsa Mongol ini menyerang umat Islam disebabkan karena kejahilan dan kezaliman umat Islam saat itu kepada mereka, kepada orang-orang Mongol ini. Sampai kemudian mereka akhirnya melakukan serangan balik terhadap umat Islam, dan di antara yang mendapatkan dampak dari serangan bangsa Mongol ini adalah orang-orang dari wilayah Turkistan itu. Kemudian mereka harus mengungsi dari kampung halamannya untuk menyelamatkan diri dari orang-orang Mongol ini. Sampailah mereka ke wilayah Anatolia, dan kemudian di sana mereka membuat sebuah koloni, membuat sebuah kumpulan masyarakat yang berasal dari orang-orang Turkistan itu. Sampai kemudian pada akhirnya Allah berkehendak pada waktu itu dinasti Bani Abbasiyah runtuh. Kemudian juga dinasti Bani Saljuk juga runtuh. Dan kemudian momentum inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Turki Utsmani untuk mendeklarasikan bangsa mereka menjadi bangsa yang merdeka. Maka mulailah dibentuk sebuah dinasti yang kemudian lebih dikenal sebagai dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah. Kenapa disebut sebagai Utsmaniyah? Karena memang yang mendirikannya bernama Utsman. Namanya Utsman bin Ertugrul. Ertugrul ini kalau tidak salah difilmkan, ya. Ada ditayangkan di salah satu TV swasta, tapi biasanya ditayangkannya malam hari.
Judulnya memang Ertugrul. Itu sejarah Turki Utsmani sebetulnya. Nah, jadi kalau mau melihat sejarah Turki Utsmani bisa melihat film tersebut. Ertugrul. Ya. Sulaiman ini adalah putra Ertugrul. Beliau yang mendirikan pertama kali dinasti Utsmaniyah, atau kita mengenalnya dinasti Turki Utsmani, atau orang-orang Eropa menyebutnya Ottoman. Ya. Mulailah dinasti ini dibangun. Sultan demi sultan silih berganti memimpin, bertakhta dalam dinasti Utsmaniyah ini atau Turki Utsmani ini. Sampai masuklah pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Periode ini adalah periode yang cukup penting, sangat menentukan dalam perjalanan dinasti Turki Utsmani khususnya, dan juga dalam perjalanan sejarah umat Islam secara umum. Muhammad Al-Fatih ini nama aslinya Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad II. Raja-raja biasanya menggunakan angka Muhammad I, Muhammad II, Muhammad III, Murad I, Murad II, Murad III, Salim I, Salim II, Salim III gitu ya. Sultan Muhammad II, putra Sultan Murad. Karena beliau ini putra mahkota, sejak dari kecil beliau mendapatkan banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang beliau dapatkan adalah dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan, beliau hidup di kalangan istana, beliau seorang putra mahkota, seorang pangeran, maka kemudian guru-guru terbaik, para ulama terbaik dari seluruh pelosok negeri didatangkan ke istana di dalam rangka untuk mendidik, mengajari Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Di antara guru terbaik yang didapatkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah bernama Ak Syamsuddin. Ak Syamsuddin. Ya. Guru Muhammad Al-Fatih ini sejak awal telah mendidik Muhammad Al-Fatih dengan baik, dan beliau sering kali mengutipkan satu hadis Rasulullah SAW untuk Muhammad Al-Fatih ini. Hadis itu adalah hadis yang saya kutipkan tadi. Latuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Suatu saat Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Pemimpin yang menaklukkannya, panglima yang menaklukkannya adalah panglima yang terbaik, dan pasukan yang menaklukkannya adalah pasukan yang terbaik. Lalu kemudian Ak Syamsuddin akan bertanya kepada Muhammad Al-Fatih yang masih kecil pada waktu itu, apakah kamu tahu siapa yang dimaksudkan sebagai panglima yang terbaik di dalam hadis itu? Kata Muhammad Al-Fatih, saya tidak tahu, hai guru. Ketahuilah, yang dimaksudkan sebagai panglima yang terbaik itu adalah kamu. Kamu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kamulah nanti yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kamulah yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Proses belajar yang seperti ini terus diulang-ulang. Kamu akan melakukan Konstantinopel, kamu akan melakukan Konstantinopel. Kamu adalah panglima yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya itu. Ini sebuah afirmasi yang ditanamkan kuat-kuat di dalam hati Muhammad Al-Fatih sejak dari kecil. Oleh sebab itu, seiring dengan pertumbuhan usia Muhammad Al-Fatih, maka beliau juga memiliki obsesi yang tertanam kuat di dalam hatinya, bahwa suatu saat dirinya lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dirinya lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka pada usia 14 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih ini pernah mendapatkan tugas untuk menjadi seorang khalifah. Kita bisa bayangkan 14 tahun beliau menjadi sultan kaum muslimin, menjadi pemimpin kaum muslimin. Ayahnya masih hidup. Entah mengapa ayahnya menyerahkan kepemimpinan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Tetapi hasilnya bisa kita tebak. Muhammad Al-Fatih gagal sebagai pemimpin saat itu. Banyak orang yang memberikan kritik kepada Muhammad Al-Fatih, termasuk Perdana Menterinya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih diturunkan lagi dari kedudukannya sebagai sultan, dan kepemimpinan diambil alih kembali oleh ayahnya. Karena gagal, karena dianggap gagal. Kamu belum mampu, kamu belum bisa, diambil lagi kepemimpinan itu oleh ayahnya. Sampai pada kemudian hari, pada saat
Muhammad Al-Fatih berusia 22 tahun, ayahnya meninggal. Sultan Murad meninggal dunia. Maka kemudian tahta kembali diserahkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kedua kalinya. Jadi pernah memimpin pada usia 14 tahun, dianggap gagal, kepemimpinan itu diambil alih kembali oleh ayahnya. Usia 22 tahun ayahnya meninggal, Sultan Muhammad Al-Fatih kembali menjadi sultan bagi kaum muslimin saat itu. Pada saat inilah beliau mulai berupaya untuk merealisasikan apa yang menjadi obsesinya, apa yang menjadi keinginan kuatnya, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Maka mulailah langkah-langkah disusun, strategi-strategi dibuat oleh Muhammad Al-Fatih. Persiapan-persiapannya sudah mulai dirancang. Sampai kemudian mulailah Muhammad Al-Fatih melakukan penyerangan terhadap Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah pusat kekuasaan Romawi Timur. Pusat kekuasaan Romawi Timur, karena Romawi terbagi dua, ada Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Timur itu pusatnya ada di Konstantinopel itu, sedangkan Romawi Barat ada di kota Roma. Ya. Wilayah ini adalah wilayah yang sangat sulit ditaklukkan, sebagaimana yang saya katakan tadi. Sudah berapa pihak, sudah berapa penguasa yang berupaya untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Dan Muhammad Al-Fatih juga hampir saja mengalami kegagalan. Andai saja Muhammad Al-Fatih berputus asa. Tapi disinilah kita bisa mendapatkan pelajaran dari obsesi, dari cita-cita besar yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih, yang ditanamkan sejak dari kecil oleh gurunya Aksyamsuddin. Sampai kemudian beliau mempersiapkan dirinya untuk menjadi panglima yang terbaik sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jarak antara Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya tadi, Latuf Tahanal Konstantiniyah itu, dengan terrealisasinya penaklukan Konstantinopel itu jarak waktunya sekitar 7 abad, 700 tahun. Sekitar 700 tahun. Rasulullah sudah menyampaikan dahulu, baru terrealisasi 700 tahun kemudian. Ya. Penaklukan ini ada penaklukan yang spektakuler, dan sejarah tidak akan bisa lagi mengulangi peristiwa-peristiwa pada masa penaklukan Konstantinopel ini. Muhammad Al-Fatih hampir saja menyerah, hampir frustasi, karena selama beberapa hari berupaya untuk menaklukkan Konstantinopel ini tidak pernah berhasil. Belum ada tanda-tanda penaklukan itu akan berhasil. Di Konstantinopel itu ada selat namanya Golden Horn, tanduk emas. Pasukan yang ingin menaklukkan Konstantinopel, dia harus melewati selat itu. Ya, dia harus melewati selat itu. Tapi sayangnya selat itu dipasang rantai oleh kerajaan Konstantinopel. Dipasang rantai sehingga kapal-kapal itu tidak bisa masuk. Pasti akan nyangkut di rantai tersebut. Kalau sudah nyangkut begitu, kapal akan berhenti. Saat itulah kemudian menjadi sasaran tembak dari pasukan Konstantinopel. Maka selalu saja gagal dalam hal ini. Ini sayangnya tidak bisa kita visualisasikan ya. Kalau bisa divisualisasikan, bisa digambarkan, mungkin bisa lebih memudahkan imajinasi kita. Tapi yang jelas, kapal-kapal kaum muslimin ini harus bisa menyeberangi selat tanduk emas itu agar bisa berperang berhadapan-hadapan langsung dengan pasukan laut dari kerajaan Konstantinopel itu. Nah, inilah persoalan yang harus diselesaikan, persoalan yang harus dipecahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana caranya bisa melewati tanduk emas itu, selat tanduk emas itu? Bagaimana caranya? Sampai kemudian entah dari mana datangnya ide ini, entah dari mana datangnya ilham ini. Yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala ide ini datang, ilham ini datang kepada Muhammad Al-Fatih. Tiba-tiba saja di satu malam Muhammad Al-Fatih
punya ide, yaitu memperjalankan kapal-kapalnya melalui daratan. Dan ini belum pernah terjadi di dalam sejarah strategi militer manapun. Menjalankan kapal di atas daratan. Kapal ini biasanya normalnya kapal itu di lautan. Tapi ini Muhammad Al-Fatih menjalankan kapal itu di atas daratan. Ya, untuk menyeberangi Golden Horn, ya, yang saat itu Golden Horn ini dipasang rantai agar bisa menyeberangi, diseberangkan lewat daratan. Berapa jumlah kapal yang diseberangkan pada waktu itu? 70 kapal. Dan daratan yang dilalui ini bukan daratan mendatar, tetapi berbukit-bukit. Jadi naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, dan panjangnya kurang lebih sekitar 3 mil. Ya. Jadi kapal berjalan di atas daratan sepanjang 3 mil, menuruni bukit dan menaiki bukit dan menuruni bukit. Dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menyeberangkan kapal itu? Hanya dalam waktu 1 malam. Sebetulnya inilah strategi yang menentukan kemenangan kaum muslimin pada penaklukan Konstantinopel itu. Inilah strategi yang paling menentukan. Karena di pagi harinya orang-orang Konstantinopel sudah terkejut. Di perairan mereka sudah masuk kapal-kapal milik kaum muslimin. Mereka terkejut, mereka tidak mempersiapkan strategi apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka berperang melawan kaum muslimin dalam keterkejutan, dan akhirnya mereka mengalami kekalahan. Ya. Disinilah akhirnya Muhammad Al-Fatih mendapatkan kemenangannya, dan sejak saat itu pula gelar Al-Fatih itu disematkan kepada beliau, yang artinya sang penakluk atau sang pembebas. Yang betul adalah sang pembebas. Muhammad sang pembebas menaklukkan Konstantinopel. Jadi baru pada masa inilah janji Rasulullah SAW itu terrealisasi, yaitu penaklukan Romawi Timur atau Konstantinopel. Sejak saat itu nama Konstantinopel lebih dikenal dengan nama Istanbul, yang saat ini menjadi ibu kota dari negara Turki. Jadi disinilah kaum muslimin mulai masuk ke wilayah Eropa, ya, dan kemudian menaklukkan pusat Eropa Timur saat itu. Dan ini menjadi awal mula dari kebangkitan yang sangat pesat dari dinasti Turki Utsmani, ketika mereka telah mampu menaklukkan Romawi Timur, Konstantinopel. Mungkin Bapak Ibu atau jamaah siapa yang pernah ke Turki? Ada? Ini sekarang suka ada paket-paket umroh begitu ya, yang salah satu paketnya ke Turki. Turki itu negeri yang sangat eksotik. Ya, kalau sempat kita ke Turki, mungkin sempatkan pula ke Selat Bosporus. Di sana kita akan melihat dua benua saling berdampingan. Ya, kita di tengah-tengahnya. Di samping kanan kita ada benua Asia. Di samping kiri ada benua Eropa. Hanya dipisahkan oleh selat. Turki itu ada di dua benua negaranya. Satu negara tapi wilayahnya ada di dua benua. Ada di benua Eropa, sedikit di benua Eropa, dan sebagian besarnya di benua Asia. Tapi yang di benua Eropa itulah yang jadi pusat pemerintahannya, ibu kotanya, Istanbul itu. Ya. Ini peninggalan dari Turki Utsmani. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang Spanyol, ketika Spanyol runtuh, maka tidak ada yang tersisa dari Spanyol itu, dari Andalusia itu, selain hanya peninggalan-peninggalan budaya, tetapi pemerintahannya sama sekali tidak ada. Tetapi Turki pernah mengalami keruntuhan, tetapi masih tersisa sedikit dari pemerintahan yang dimilikinya. Sekarang masih berdiri negara Turki. Ya.
Nah, maka dibangunlah pusat kekuasaan Turki saat itu sejak penaklukan Konstantinopel di wilayah Istanbul atau di wilayah Konstantinopel itu. Yang tadinya pusat kekuasaannya berada di Edirne. Lalu kemudian setelah ditaklukkan Konstantinopel, dipindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel dan wilayah ini berubah namanya menjadi Istanbul, ibu kota Turki Utsmani. Sejak saat itu menjadi ibu kota sampai keruntuhan Turki Utsmani. Ibu kotanya tetap di Istanbul. Setelah penaklukan ini, Turki Utsmani semakin maju, semakin pesat pertumbuhannya dan mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sultan Sulaiman I. Nah, ini juga sudah pernah ditayangkan di televisi ya. Masa apa? Judulnya apa? Hah? Masa Kejayaan. Abad Kejayaan, Abad Kejayaan. Judul serialnya Abad Kejayaan. Meskipun memang banyak distorsinya, banyak penyimpangannya dari sejarah. Ya, tetapi itu cukup bisa memberikan imajinasi ya pada kita tentang kejayaan Turki pada masa itu. Itu Turki mengalami masa puncaknya di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu. Wilayahnya sudah sangat luas, meliputi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Ada yang menarik pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini. Pada masa pemerintahannya, Turki pernah menjalin hubungan yang sangat erat dengan kerajaan di Nusantara, khususnya dengan kerajaan Aceh. Alhamdulillah saya sedang melanjutkan tulisan saya yang kedua, buku saya yang kedua. Nah, ini mungkin bisa jadi bocoran juga. Judulnya Jejak Turki Utsmani di Nusantara. Jejak Turki Utsmani di Nusantara. Buku saya yang pertama tentang runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua tentang peninggalan-peninggalan atau jejak-jejak kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara. Nah, diantaranya dibahas tentang hubungan Turki Utsmani dengan kerajaan di Nusantara, yaitu kerajaan Aceh. Karena betapa berwibawanya saat itu Turki Utsmani, betapa berwibawanya, sampai kemudian kerajaan Aceh saat menghadapi bangsa Portugis yang pada waktu itu sudah menguasai wilayah Malaka. Malaka dikuasai Portugis, perdagangan terganggu, perjalanan haji juga terganggu. Jadi mereka menghalang-halangi perjalanan haji, termasuk juga menghalang-halangi rute perdagangan dari wilayah timur, dari Cina, kemudian ke Asia Tenggara, kemudian ke Asia Selatan, ke India, lalu kemudian ke Asia Barat, ke Timur Tengah, sampai di wilayah Hadramaut di Yaman. Nanti dari Yaman dibawa lagi ke utara sampai ke wilayah Syam, ke Syria, yang nanti juga insya Allah akan kita bahas tentang peradaban Syria, peradaban Syam. Ya. Nah, Portugis menguasai Malaka. Malaka sangat dekat dengan Aceh. Dan Aceh sangat yakin betul tidak lama lagi Portugis berniat untuk menguasai Aceh. Maka sebelum itu terjadi, orang-orang Aceh meminta bantuan kepada Turki Utsmani. Dikirim utusan ke Istanbul, sampai ke Istanbul. Di sana diterima oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian Sultan Sulaiman merespon permintaan bantuan itu dengan mengirimkan prajurit. Yang pertama, prajurit perang. Yang kedua, mengirimkan instruktur untuk melatih militer kerajaan Aceh. Yang ketiga, ahli artileri, ahli persenjataan, mengajari orang-orang Aceh untuk membuat meriam. Yang keempat, mengirimkan bantuan berupa persenjataan, khususnya meriam. Meriam yang sampai saat ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang Aceh, namanya meriam Ladasi Cupak. Ladasi Cupak. Ini ada asal usul sejarahnya nama ini sebetulnya, tapi cukup panjang kalau kita bahas. Setidaknya 4 hal itu dikirimkan oleh
penguasa Turki Utsmani Sultan Sulaiman I saat itu. Kemudian di Aceh itu didirikan sekolah militer namanya Ma'had Baitul Maqdis. Sekolah militer ini khusus memberikan pendidikan tentang militer. Namanya Ma'had Baitul Maqdis. Jurusannya ada dua, jurusan angkatan darat dan jurusan angkatan laut. Karena pada waktu itu angkatan udara belum ada. Ya. Jurusan angkatan laut dan jurusan angkatan darat. Salah satu alumni dari Ma'had Baitul Maqdis ini namanya, ini dalam sejarah sebetulnya sangat terkenal bagi orang-orang yang suka sejarah. Namanya Laksamana Kemalahayati. Laksamana Kemalahayati. Beliau adalah panglima perang angkatan laut dari kerajaan Aceh. Beliau yang membunuh seorang Belanda yang bernama Frederik de Houtman. Ya, Frederik de Houtman di atas geladak kapal Kemalahayati itu bertempur, berkelahi dengan Frederik de Houtman ini satu lawan satu. Bayangkan seorang perempuan melawan bernama Frederik de Houtman, seorang Belanda, satu lawan satu berkelahi dan memenangkan pergulatan itu. Artinya wanita-wanita Aceh sejak dari dulu memang memiliki keistimewaan. Wanita-wanita Aceh memiliki keistimewaan. Ya. Dibunuh dengan rencong, ditusuk dengan rencong. Beliau adalah salah satu alumni dari Ma'had Baitul Maqdis ini. Instrukturnya orang Turki. Ya. Kemudian Sultan Sulaiman I ini digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Selim. Pada saat inilah Turki Utsmani langsung mengalami kemunduran. Jadi setelah mengalami masa puncaknya pada masa Sultan Sulaiman I, digantikan oleh anaknya Sultan Selim langsung mengalami kemunduran. Sultan Sulaiman I itu bukan tipe orang yang suka langsung terjun di medan pertempuran. Beda dengan sultan-sultan sebelumnya. Sultan-sultan sebelumnya kalau ada pertempuran bisa langsung memimpin pertempuran itu, menjadi komandan perangnya. Tapi Sultan Selim ini tidak. Dia lebih nyaman berada di istana, sedangkan pertempuran dia menunjuk salah satu komandan untuk memimpin pertempuran. Sejak saat itu Turki Utsmani terus-menerus mengalami kemunduran. Tetapi masa Sultan Selim I ini, kerajaan-kerajaan Nusantara masih bisa melakukan kontak. Kontak dengan Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani masih bisa mengirimkan bantuan-bantuannya untuk kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya. Dan hubungan ini masih terus terjalin sampai abad ke-20. Sampai awal abad ke-20 masih ada hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa Turki. Orang-orang Indonesia masih menganggap Turki itu sebagai pemimpin mereka, sebagai khalifah mereka. Kita bangsa Indonesia ini. Jadi kalau kita hingga saat ini masih menganggap ada Islam pribumi, ada Islam non pribumi, rasanya terlalu naif. Karena bangsa kita ini sudah dibangun oleh banyak pihak. Bangsa Turki punya andil besar, punya peran besar, punya kontribusi, ya kan? Terhadap bangsa Indonesia. Orang-orang Arab yang datang juga punya kontribusi besar terhadap uang, ya, pada saat itu untuk melepaskan bangsa ini dari cengkraman penjajah. Jadi semua kita umat Islam sesungguhnya, tidak hanya orang-orang Indonesia saja, tetapi orang-orang yang memang memiliki perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di Indonesia, mereka punya peran besar, telah punya peran besar. Dan bangsa kita ini sejak awal sudah menjadi bangsa yang memiliki paham internasionalisme yang baik. Jadi jangan lagi kemudian kita sekarang sudah menjadi bangsa besar, sudah terhubung, ya,
dengan jaringan-jaringan internasional sejak dahulu, jangan lalu kemudian kita sekarang justru memutus jaringan-jaringan itu. Enggak, kita ini bangsa pribumi. Sejak dari dulu kita yang paling berjasa, begitu. Untuk apa? Padahal sejak dari dulu kita ini sudah terhubung dengan dunia yang sangat luas. Terhubung dengan Turki, terhubung dengan India, terhubung dengan Timur Tengah, dengan orang-orang Yaman, Hadramaut. Mereka semua punya peran yang tidak kalah pentingnya dalam perjalanan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya. Nah, tapi sejak pemerintahan Sultan Selim berakhir, setelah itu tidak pernah ada lagi kontak antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan kerajaan Turki Utsmani. Sampai nanti memasuki abad ke 19 mulai ada kontak kembali. Lalu kemudian dilanjutkan abad ke-20. Sudah lebih modern. Turki Utsmani sudah punya apa istilahnya kalau sekarang? Diplomat. Sudah punya duta besar di Batavia pada waktu itu. Duta besar Turki Utsmani untuk Batavia. Pada tahun 1912-an. Ya. Nah, tapi sekali lagi sejak saat itu, sejak pemerintahan Sultan Selim, Turki terus menurun kondisinya. Dan ini disebabkan tentu banyak faktor. Tapi kalau kita ingin melakukan introspeksi, bermuhasabah bahwa ada kelemahan-kelemahan di dalam tubuh umat Islam, kekhalifahan umat Islam itu, yang menyebabkan kekhalifahan ini pada akhirnya mengalami keruntuhan. Jadi Turki Utsmani ini adalah kekhalifahan terakhir yang dimiliki oleh umat Islam. Dan ini, keruntuhan ini merupakan pertama kalinya di dalam sejarah umat Islam menjadi tidak memiliki satu kepemimpinan umat. Padahal selama kurang lebih 14 abad umat Islam itu selalu memiliki pemimpin, selalu memiliki khalifah, memiliki kekhalifahan yang menaungi, ya, dan memelihara umat Islam di seluruh dunia. Semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang menjadi pemimpinnya. Beliau wafat, digantikan oleh Abu Bakar, digantikan oleh Umar, Utsman, Ali, kemudian digantikan oleh Bani Umayyah, digantikan oleh Bani Abbasiyah, digantikan oleh Turki Saljuk, kemudian digantikan oleh Turki Utsmani. Tapi disinilah masanya umat Islam pada akhirnya kehilangan kepemimpinan umat. Tahun 1924 kekhalifahan Turki Utsmani runtuh. Sejak saat itu umat Islam seperti anak kehilangan induknya, bingung menentukan arahnya. Ini siapa pemimpin kita sekarang? Ya. Umat Islam terpecah-pecah, terkotak-kotak, dibatasi oleh garis-garis teritorial. Dan kemudian batas-batas itu tidak hanya membatasi wilayah sebuah negara, tetapi membatasi hati kita sebagai sebuah umat yang sama, umat yang satu. Bangsa Indonesia tidak merasa lagi memiliki ikatan dengan umat Islam yang berada di Somalia, umat Islam yang berada di Palestina, umat Islam yang berada di Saudi Arabia, di Syria. Kita seakan-akan menjadi umat yang beda. Padahal kita sesungguhnya inna ummatakum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian adalah umat yang satu. Ya. Jadi keruntuhan Turki Utsmani ini tidak hanya menjadi sebuah kesedihan bagi Turki Utsmani saja, tetapi menjadi kesedihan bagi umat Islam seluruh dunia. Di antara sebabnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada 8 kata at-tarofa. Ada 8 kata at-tarofa yang nanti perubahan bentuknya bisa menjadi mutrof, bisa menjadi mutrofiha, mutrofun, mutrofin. Tapi maknanya satu. Maknanya adalah hidup bermegah-megahan atau orang yang hidup bermegah-megahan.
Dan setiap kali ada kata at-tarafa atau ada kata mutraf, itu selalu bersanding dengan kata kehancuran. Seakan-akan menjadi satu paket. Kalau orang sudah hidup bermegah-megahan, lalu kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah. Itu tandanya, itu saatnya sebuah umat itu akan mengalami kehancuran. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan suatu kaum, maka akan kami berikan peringatan kepada orang-orang yang berlaku bermegah-megahan di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian mereka abai, mereka tidak peduli dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqa 'alaihil qawlu, maka terjadilah apa yang telah dijanjikan. Fadammarnaha tadmira, maka kemudian kami menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Ayat-ayat semacam ini terulang 28 kali di dalam Al-Quran, semacam ini. Dan itulah yang terjadi kepada umat Islam saat itu, kepada Turki Utsmani. Mereka hidup bermegah-megahan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan peringatan, tapi mereka mengabaikannya. Di kalangan istana Turki Utsmani itu ada istilahnya harem. Harem, sampai saat sekarang mungkin istilah ini masih populer di tengah-tengah kita. Harem, kalau ada perempuan tuh harem tuh, nah gitu. Ada harem. Itu sebetulnya ungkapan yang muncul pada sejak saat Turki Utsmani. Harem itu tempat istri-istrinya sultan. Jadi istrinya sangat banyak, dikumpulkan dalam satu tempat. Padahal dalam Islam, dalam syariat Islam, seorang laki-laki itu maksimal hanya boleh beristri 4. Tetapi sultan pada waktu itu istrinya banyak sekali, dikumpulkan dalam satu tempat. Nanti tinggal milih saja, malam ini dengan siapa, malam besok dengan siapa, malam besoknya dengan siapa lagi. Berapa? 20. Istana-istana banyak didirikan. Sekarang juga masih ada peninggalan-peninggalannya. Ada istana Topkapi, ada Beylerbe, ada Dolmabahce. Banyak sekali istana didirikan. Lalu apa yang terjadi? Kas negara menjadi defisit. Kemudian konsekuensinya Turki Utsmani akhirnya memiliki utang yang banyak. Memiliki utang yang banyak. Terlilit hutang Turki Utsmani saat itu. Sebagai sebuah imperium besar, terlilit hutang. Nah, ini menyebabkan Turki Utsmani pada akhirnya bergantung kepada orang lain, atau bergantung kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah kepada negara-negara Eropa. Kita tahu kalau suatu bangsa sudah tergantung kepada bangsa lain atau kepada pihak lain, apa yang terjadi? Kita akhirnya menjadi tidak memiliki kewibawaan, lalu kemudian bangsa itu dikendalikan. Entah ini relevan atau tidak dengan nasib bangsa kita. Kalau bangsa kita ini sudah bergantung kepada pihak lain, pasti kita tidak akan menjadi negara yang independen, tidak akan menjadi negara yang berdiri sendiri. Pasti, tidak mungkin tidak. Kita akan dikendalikan oleh siapapun pihak yang punya andil ya dalam bangsa tersebut. Ya. Ini yang pertama, Turki Utsmani terlilit hutang. Kemudian bergantung kepada pihak lain, dalam hal ini adalah Eropa. Lalu kemudian Eropa karena banyak meminjamkan uang, dia merasa berkuasa terhadap Turki Utsmani, sehingga mengendalikan Turki Utsmani seenaknya, sesuai dengan kehendak. Yang kedua, pada saat itu Eropa sedang mengalami kebangkitan. Abad ke-18 awal, tahun 1700-an awal. Mengalami kebangkitan Renaissance, mengalami kebangkitan pemikiran, ideologi-ideologi muncul. Ada liberalisme, ada sekularisme, ada pluralisme, ya, ada positivisme, ada nasionalisme. Muncul ideologi-ideologi itu. Bagi Eropa, ideologi-ideologi itu relevan untuk
mengatasi kemunduran mereka di masa sebelumnya. Orang-orang Eropa bergerak untuk melawan dominasi gereja yang saat itu mengungkung mereka, membuat mereka tidak bisa berkembang. Gereja dilawan, agama dilawan. Selama agama mendominasi kehidupan kami, menurut orang-orang Eropa saat itu, maka kami tidak akan pernah bisa maju. Maka agama harus disingkirkan dari kehidupan negara. Itu yang menjadi doktrin dari sekularisme. Agama harus disingkirkan dari kehidupan negara. Karena agama itu racun. Agama itu yang membuat negara tidak bisa maju. Akhirnya itu yang terjadi, agama disingkirkan. Mereka lalu kemudian sudah mulai melakukan kreativitas, lalu terjadi penemuan-penemuan besar dan seterusnya. Eropa sedang bangkit, umat Islam sedang turun. Yang terjadi pada saat itu akhirnya para pemuda dari kaum muslimin itu banyak yang gandrung terhadap peradaban Eropa. Wah, Eropa maju, Eropa hebat, Eropa keren. Ini umat Islam gak maju-maju, jumud, tradisional. Ya. Akhirnya banyak pemuda dari Turki Utsmani pada waktu itu yang berkiblat ke Eropa. Dan kemudian banyak yang bersekolah ke Eropa, khususnya ke negara Perancis. Di sana kemudian mereka mendapatkan pendidikan sekuler, teracuni pemikirannya. Pulang ke Turki, mereka menuntut banyak hal dari Turki, dari pemerintah. Bahwa Turki harus sekuler, Turki harus melepaskan negara-negara lain seperti negara Arab, seperti negara Afrika, negara-negara di Afrika. Mereka beban bagi Turki. Sudah, lepaskan saja. Kita buat negara Turki secara independen. Ini nasionalisme. Jadi ada nasionalis. Jadi nasionalisme, mohon maaf, nasionalisme dahulu pada masa awal mulanya hadir di tengah-tengah umat Islam itu sangat negatif. Kenapa? Karena pada akhirnya mengkotak-kotakan bangsa-bangsa. Turki bukan Arab, bukan Turki. Afrika itu bukan Afrika. Misal, itu kan nasionalisme begitu. Batasnya adalah batas negara, batas teritorial. Padahal dulu Turki itu membawahi Afrika, membawahi Timur Tengah, membawahi bahkan sebagian Asia. Tapi karena ada paham nasionalisme inilah yang lalu kemudian mengkotak-kotakan itu. Ini negara lain, ini negara lain, ini negara lain. Jadi nasionalisme dulu memang sangat negatif. Ya. Dulu ya, meskipun sekarang kondisinya berbeda. Ya. Waqi'iyahnya sudah lain sekarang, realitasnya sudah berbeda. Nah, pemuda-pemuda Turki inilah yang membawa pemikiran-pemikiran barat ke tengah-tengah bangsa Turki Utsmani. Lalu kemudian pada akhirnya lambat laun Turki Utsmani menjadi sekuler. Undang-undangnya sampai ada dua. Ada undang-undang Islam, ada undang-undang sekuler. Jadi dua, ada dualisme konstitusi. Ada dualisme undang-undang di Turki pada waktu itu. Saking memaksakan orang-orang sekuler agar Turki itu menjadi sekuler. Tapi mereka belum berani untuk menghapuskan hukum syariat, belum berani. Maka yang dilakukan adalah buat dua saja. Hukum syariat boleh tetap ada, tapi hukum sekuler juga harus ada. Akhirnya dua konstitusinya, undang-undangnya ada dua. Itu masa Tanzimat namanya.